Kembali lagi pemirsa bersama kami di Bincang hari ini. Dan tentunya masih bersama Kang Ocit. Kita ngobrol tentang bagaimana nih Pilkada Banten, antara persaingan dan juga hal-hal lainnya ya. Tadi sebelumnya kita udah bahas tentang pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur di Banten. Nah selanjutnya pasti ya Kang Ocit, kalau mau berangkat ke pilkada ataupun pemilu-pemilu yang lain pasti butuh kendaraan. Kendaraan tuh ya partai lah seperti itu ya. Nah ngomong-ngomong tentang partai, bagaimana nih basis dukungan dari masing-masing calon? Ingat, pilkada itu beda dengan pemilu. Kalau pemilu itu nama besar partai sangat berpengaruh terhadap elektabilitas calon anggota dewan itu sendiri. Tapi kalau pilkada itu figur. Artinya dengan kata lain, tidak selalu linier antara seseorang yang didukung dengan begitu banyak partai politik, lantas menjadi garansi bahwa dia akan terpilih. Artinya, dengan kata lain, misalnya, ketika 8 partai politik di Banten telah mengusung pasangan Andra Soni dan Dimyati, andai Airin maju, entah calon wakilnya siapa, karena per hari ini kita juga belum tahu ya, dan hanya diusung oleh 2 partai politik, misalnya andai jadi PDIP dan Golkar, kita tahu popularitas, elektabilitas Airin itu jauh-jauh hari sudah dikenal oleh publik sebagai calon gubernur Banten. Jadi walaupun didukung oleh 2 partai politik, tidak menutup kemungkinan pada saat pilkada dia menjadi yang terpilih. Yang terpilih, betul-betul. Karena juga tadi ya, ini kembali lagi setuju juga dengan statement Kang Ocit bahwa kalau misal pilkada ini ya berangkatnya dari figur, bukan partai. Beda dengan pemilu mungkin ya. Nah ini juga yang kadang nih kita juga melihat bahwa sosok Bu Airin ini kan sudah mentereng di mana-mana ya. Sebelum Pak Andra Soni melenggang pun gitu kan, bahkan sebelum kemarin pemilihan pun itu baliho-balihonya udah di mana-mana gitu kan. Jadi memang masyarakat sudah terpatri, oh Bu Airin itu merupakan sosok calon gubernur Banten. Nah siapa tahu seperti itu ya. Meskipun berangkat dengan kendaraan partai yang sedikit itu tidak menutup kemungkinan. Tapi nih Kang Ocit, tadi kan kita juga udah ngobrol bahwa kemarin sempat dihebohkan dengan mundurnya Ketua Umum Partai Golkar, Pak Erlangga nih kan. Dan langsung kan simpang siur siapa yang akan menjadi penggantinya. Tapi gitu kan, ini nih Pilkada Banten akhirnya tersentil juga. Karena kan tadi bahwa Bu Airin itu berangkat juga dari Partai Golkar. Nah, dengan keadaan Partai Golkar saat ini gitu kan, dengan mundurnya Airlangga, apakah ini memengaruhi elektabilitas Airin ataupun ada halkah yang berdampak pada Bu Airin dalam pilkada? Kita ini kan orang luar partai politik ya, yang tidak tahu betul tentang sesungguhnya apa sih yang terjadi. Nah, tetapi dari gejala yang diperlihatkan, contohnya begini. Golkar itu bagian dari anggota KIM pada saat pemilu kemarin. Anggota Koalisi Indonesia Maju ini sepertinya akan diterapkan di hampir di seluruh daerah di Indonesia. Dengan begitu kan hanya akan menyisakan PDIP dan kawan-kawannya begitu. Nah kita tahu di awal-awal itu, pada saat Partai Golkar menggadang-gadang Airin menjadi calon gubernur Banten, tapi dari DPP-nya sendiri itu belum turun surat keputusan untuk mengusung Airin maju sebagai calon gubernur Banten. Kemudian beredar berbagai wacana dan isu. Ada yang bilang bahwa Bu Airin itu diarahkan agar fokus di Senayan, ya. Untuk bahkan info terbaru itu pernah ada yang memberitakan bahwa akan digadang-gadang sebagai bukan hanya petinggi fraksi, tapi ketua DPR RI. Loh, bukankah ketua DPR RI itu jatahnya partai politik terbanyak dipilih? Sebagaimana Undang-Undang MD3, itu sampai ada anasir bahwa Undang-Undang MD3-nya sendiri kita ubah untuk memposisikan Airin sebagai ketua DPR RI dengan alasan bahwa dia merupakan calon anggota yang terbanyak dipilih begitu. Sampai segitunya. Lalu kemudian beredar lagi kabar bahwa dalam rangka Andra Soni yang adalah kader Gerindra
mulus menjadi Banten 1, maka Airin akan ditawari untuk menjadi anggota kabinetnya Prabowo. Nah, narasi seperti ini kan membuat kita publik ini belum mendapatkan kepastian. Ya, betul. Sebetulnya arahnya kemana begitu? Apalagi yang terbaru, katanya Golkar melobi Kim ya agar bersedia untuk memasukkan Airin berduet dengan Andra Soni yang sudah dideklarasikan dengan berpasangan Dimyati. Dengan Dimyati. Ya, ya. Entah itu kalau jadi Airin itu menjadi Banten 1 dan Andra menjadi wakilnya, atau sebaliknya. Bila pun di antara dua itu salah satu di antaranya yang jadi, ini nasib Mr. Dim kayak gimana gitu. Dan ingat, kalau kita ingat bahwa sejak awal Dimyati itu akan maju sebagai calon gubernur sebetulnya. Jadi saya punya perkiraan Pak Dim itu, kalau begini ceritanya mendingan gua dari awal daftar jadi gubernur, calon gubernur, kira-kira begitu. Balik lagi memang kalau misal bicara tentang politik, tentu ada banyak drama yang belum tersingkap seperti itu ya. Dan kita nih sebagai masyarakat kadang kita juga menerka-nerka aja lah kayak gitu ya Pak ya. Dan tapi kita juga harus tetap mengikuti bagaimana nih perjalanan politik di Indonesia. Apalagi nih mau menuju pilkada, kita juga perlu tahu tentang pilkada di Banten. Nah kemudian Pak, masih ngomong-ngomong tentang keadaan Partai Golkar nih Pak yang kemarin gitu kan. Nah ini juga kan bahwa PDIP dan Golkar ini belum memutuskan ya mau mendukung siapa di pilkada Banten ini. Kemarin juga sempat ramai Pak bahwa Ibu Airin ini bakal disandingkan dengan Pak Ade Sumardi. Tapi katanya mau mendeklarasikan dengan adanya berita mundurnya ketum ini akhirnya juga mempengaruhi. Hingga saat ini akhirnya nggak ada juga nih Pak. Belum juga mendeklarasikan. Tanggapan Bapak? Koalisi Golkar dan PDIP di Banten itu memang cukup untuk mengusung pasangan calon karena itu melampaui batas minimal. Dan kita sudah tahu sejak awal duet Airin dan Ade Sumardi ini digadang-gadang akan menjadi pasangan calon berhadapan dengan Andra Soni. Tapi bahkan sebelum Airlangga menyatakan mundur dari posisinya pun, itu belum ada kepastian dari Partai Golkar untuk mengusung Airin sebagai calon gubernur Banten. Nah, apalagi saat ini ketika Airlangga mundur, ini semakin tidak jelas arahnya kemana begitu. Apakah pengganti Airlangga itu siapapun itu punya keberpihakan terhadap Airin untuk tetap mendukungnya, mengusung Airin maju di Banten, atau justru orang pengganti Airlangga ini orang yang dianggap katakanlah lebih melunak begitu. Tahu sendiri kan Airlangga kenapa kemudian mundur. Kita tidak tahu tangan siapa yang berperan, tapi yang jelas satu di antaranya Airlangga itu punya sikap yang istiqomah sebetulnya untuk mengusung calon tertentu. Nah, kita tidak tahu siapa penggantinya. Kalaulah kemudian penggantinya ini tidak punya keberanian dalam hal ini adalah menghadapi atau melobi koalisi Indonesia Maju, saya kira posisi Bu Airin akan semakin lemah untuk bisa dicalonkan sebagai gubernur Banten. Betul, nanti kita akan lihat kalau seperti itu ya. Ini memang jadinya kan ini jadi satu berita yang emang nggak berhenti di situ saja gitu dah. Nah kalau tadi kita udah ngomongin tentang Bu Airin ya Pak ya, ini dengan kondisi Ketua Umum Partai Golkar yang memang mengundurkan diri. Selanjutnya nih Pak, ada beberapa lembaga riset, diantaranya Gawe Kota Institute yang telah melakukan riset melalui big data digital, diantaranya platform digital online maupun portal online. Terlihat Pak, periode Juli sampai Agustus, pasangan Andra Soni ini mendapatkan popularitas yang signifikan di semua platform medsos. Pendapat Kang Ocit terkait dengan peningkatan popularitas pasangan Andra Soni dan juga Dimyati seperti apa? Baik, popularitas itu tidak selalu linier dengan elektabilitas. Saya sepakat kalau dari aspek popularitas, Andra Soni ini belakangan semakin dikenal oleh masyarakat.
satu hal yang menyebabkan mengapa nama Andra Soni mulai familiar, itu karena berkah belum adanya lawan. Jadi publik hanya dihadapkan pada satu nama, ya, yang kemudian dari waktu ke waktu itu yang diperdengarkan. Sehingga masyarakat yang tadinya belum familiar, bahkan tidak tahu, jadi tahu. Andra Soni itu adalah calon gubernur Banten. Adalah wajar kalau kemudian menurut kawan-kawan dari lembaga Gawai Kota Institut yang disebutkan tadi, itu popularitasnya tinggi, terutama di media sosial. Jadi orang yang hanya menulis tentang Andra Soni adalah salah satu calon gubernur Banten dengan tidak bermaksud bahwa dia menjadi bagian dari calon pendukungnya, itu menunjukkan bahwa popularitas dia semakin tinggi. Gitu. Okay. Tapi tidak dengan elektabilitas. Kalau elektabilitas ya tentu berbeda. Jadi sebenarnya kalau misal melihat dari data yang telah dilakukan juga, sebenarnya ini bukan hanya tentang respon positif. Ada juga respon negatif memang yang diberikan dari para masyarakat tentunya terkait dengan popularitas dari Andra Soni dan juga Dimyati ini. Terkait dengan sentimen negatif tersebut, tanggapan Kang Ocit seperti apa? Ya, begini. Lembaga yang melakukan survei terhadap bakal calon gubernur Banten itu tidak hanya satu, tapi banyak, ya. Dan hampir tokoh-tokoh yang mereka survei itu adalah nama-nama yang sudah populer. Dan ironisnya sebetulnya, coba dicari data bulan kemarin atau 2-3 bulan kemarin, Andra Soni itu tidak termasuk dalam hitungan. Makanya duet ini justru lebih terangkat karena faktor Dimyati. Yang adalah itu tadi, mantan Bupati Pandeglang 2 periode dan politisi pakai PKS di Senayan. Nah, bila ditanya perihal dengan respon negatif, saya kira itu tidak sebanyak catatan positif dari Andra Soni. Mengapa? Karena publik, ya, ini publik yang saya maksud adalah masyarakat umum di Banten kurang begitu familiar dengan nama Andra Soni. Walaupun yang bersangkutan adalah Ketua DPRD Provinsi Banten yang juga Ketua Partai Gerindra Provinsi Banten begitu. Jadi mengapa faktor negatif ini sedikit? Karena Andra Soni itu belum termasuk sosok yang banyak diperbincangkan di masyarakat. Sebagai ketua DPRD, kapasitasnya sebagai ketua DPRD juga tidak menimbulkan kontroversial. Begitu, atas regulasi yang dirumuskan di DPRD bersama eksekutif begitu. Jadi dengan ketiadaan hal-hal yang bisa menimbulkan kontroversi, maka nama Andra Soni sejatinya tetap aman begitu. Nah, baik. Makin panas nih ngomong-ngomong tentang pilkada. Apalagi kita udah bahas tadi dua itu ya, dari dua sisi itu bagaimana Bu Airin dan juga Pak Andra Soni. Ya memang ini digadang-gadang memang akan berduel ya di Pilkada Banten November mendatang. Kita akan terus nantikan pemirsa dan kita akan ngobrol lagi Pak. Kita akan break sejenak. Dan kita akan kembali sesaat lagi pemirsa. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di Bincang Hari Ini.